Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Lutfiani Rahmina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk yang sedang sakit, mari kita doakan semoga segera sembuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran matematika. Dan sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi, silahkan kalian isi presensi yang ada di Google Classroom. Pada hari ini, kita akan mempelajari masih terkait pada bab fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah belajar terkait unsur-unsurnya seperti titik potong, titik puncak, sumbu simetris, dan juga bagaimana bentuk-bentuknya terlihat dari diskriminan ataupun koefisien daripada x kuadrat. Pada hari ini, pembelajaran itu masih akan kita gunakan dan akan kita lanjutkan, di mana hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menentukan persamaan fungsi kuadrat yang baru, menggunakan informasi-informasi yang disajikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar menumbuhkan sikap kreatif dari siswa. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan persamaan baru fungsi kuadrat. Lalu yang ketiga itu adalah untuk menyelesaikan masalah dari berbagai konteks menggunakan konsep daripada fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, semoga tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat dicapai dan dapat diterima dengan mudah. Baiklah, kita akan masuk tentang bagaimana menentukan persamaan baru fungsi kuadrat. Di sini akan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu terkait dengan 4 jenis informasi yang diberikan daripada bagaimana caranya membuat persamaan baru fungsi kuadrat. Nah, pada bagian pertama, itu ada persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Nah, jadi poinnya di sini adalah melalui 3 titik. Nah, jadi persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik A, X1, B, X2, dan C, X3, itu dapat kita cari dengan mensubstitusikan titik tersebut, ketiga titiknya itu ke dalam persamaan umum dari fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin-kemarin itu, yaitu bentuk umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di situ. Jadi, kita garisi yang 3 titik tadi kita substitusikan nanti satu persatu ke dalam bentuk umumnya tadi. Adapun dari contohnya, kita ambil di sini tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 0,1, 1,3, dan 2,7. Nah, jadi misalkan contoh seperti ini, kita bisa lihat cirinya itu ada 3 buah titik. Jadi 3 titiknya ini sama, tidak ada kekhasan seperti misalkan titik itu ada titik potong, titik puncak, ataupun titik yang menyinggung. Jadi mereka hanya disebutkan melalui titik yang disajikan kemudian ada 3 pasang titik. Nah, kalau seperti ini fungsi kuadratnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Karena melalui 3 koordinat 0,1, 1,3, dan 2,7, maka kita dapatkan di sini ada 3 persamaan atau fungsinya. Yang pertama itu ada F0 sama dengan 1. Nah, karena di situ 0,1, berarti kita substitusikan karena tadi bentuknya fx, maka x-nya kita ganti dengan 0. Karena y itu sama dengan fx kemarin, maka di sini nilai y-nya sama dengan 1 atau F0 ini adalah sama dengan 1. Nah, begitu juga yang 1,3 dan 2,7. Jadi yang di dalam kurung itu adalah nilai x-nya. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi daripada fungsi kuadratnya tadi. Kita masukkan nilai 0 ke dalam fungsi x kuadrat plus bx plus c tadi. Kita ganti semua yang x menjadi 0. Angka 0 dipangkatkan berapapun itu akan tetap bernilai 0. Sehingga A dikali 0 jadinya 0, B kali 0, 0. Jadi yang tersisa hanya C sama dengan 1. Maka kita dapatkan nilai C-nya. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan. Sehingga fx tadi kita ganti C-nya dengan 1, maka didapatlah AX kuadrat plus BX plus 1. Nah, jadi fungsi yang baru ini nanti akan kita gunakan ketika mensubstitusikan nilai F1 sama dengan 3, lalu juga F2 sama dengan 7. Jadi kita tidak menggunakan AX kuadrat plus BX plus C lagi, karena kita sudah menemukan fungsi yang baru tadi. Lalu kita substitusikan sebagaimana kita mensubstitusikan nilai 0 pada persamaan yang pertama tadi. Nah, di sini X-nya adalah 1, sehingga yang diganti adalah X diganti menjadi 1. Maka didapatlah A plus B plus 1 sama dengan 3. Atau kita sederhanakan lagi menjadi A sama dengan 2 dikurang B. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang satu. Lalu yang kedua, persamaan duanya. Di sini
kita masih menggunakan fungsi yang kita gunakan pada persamaan kedua tadi, di mana itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 1. Dengan mensubstitusikan nilai x-nya adalah 2. Nah, kita sederhanakan atau kita operasikan menjadi 4a plus 2b plus 1 sama dengan 7. Atau kita bentuk menjadi fungsinya itu 4a plus 2b sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah punya dua persamaan. Maka kita bisa substitusikan nilai A ke dalam persamaan 2. Atau persamaan 1 kita masukkan ke dalam persamaan yang 2. Nah, A-nya tadi adalah 2 min B. Kita masukkan ke dalam persamaan 2. Kita ganti nilai A menjadi 2 min B. Nah, di sini, maka di situ ada perkalian distributif. Sehingga di sini menjadi kita dapatkan nilai B-nya. Maka di sini kita temukan nilai B itu adalah 1. Lalu, karena C dan B sudah ketemu, sekarang tinggal kita cari A-nya. Nah, untuk mencari A ini, tinggal kita gunakan persamaan yang 1. A sama dengan 2 dikurang B. Jadi, kita masukkan lagi nilai B yang sudah kita temukan, sehingga didapatlah A sama dengan 1. Sekarang sudah kita temukan nilai A, B, dan C. A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk umum fungsi kuadratnya tadi. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita ganti nilai abc-nya dengan abc yang sudah kita temukan. Maka fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus x plus 1. Oke, selanjutnya yang kedua. Di sini ada persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah memotong sumbu x. Kalau memotong sumbu x berarti nilai dari titik y-nya itu nanti adalah 0. Nah, di sini persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0 serta melalui titik c, x3,y3 adalah fx sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Nah, di situ berarti ada dua pasang titik x,0. Untuk mencari nilai A-nya, bisa kita dapatkan dengan cara mensubstitusikan nilai x3,y3 tadi ke persamaan fungsi kuadrat yang di garis merah itu, sehingga diperoleh persamaan y3 sama dengan A dikali x3 dikurang x1 dikali x3 dikurang x2. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuki ke contoh. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 2,0 dan min 3,0 serta melalui titik 4, negatif 28. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 2,0 dan negatif 3,0 itu berarti grafiknya adalah y sama dengan fx sama dengan a dikali x dikurang 2 dikali x ditambah 3. Dari mana kita dapatkan nilai 2 dan 3 itu tadi? Nah, nilai 2 dan 3 itu adalah nilai yang kita dapatkan dengan memasukkan nilai x1 dan x2. Nah, x1 dan x2 itu sendiri adalah 2 dan min 3. Nah, maka dari itu nilai x dikurang x1 berarti x dikurang 2. Nah, di situ sudah ada ditandai yang mana x1 dan yang mana x2. Kenapa jadi di sana berubah tandanya menjadi positif? Karena nilai x2-nya bernilai negatif, sehingga negatif ketemu negatif, maka jadi positif. Jadi grafik itu melalui titik 4, negatif 28. Maka di sini f4 sama dengan negatif 28, karena 4 tadi adalah x, dan negatif 28-nya itu adalah y, sehingga nilai f4 itu sama dengan negatif 28. Maka kita peroleh. Nah, jadi kita masukkan nanti ke dalam persamaan yang fx sama dengan a dikali x dikurang 2 dikali x plus 3. Nah, f4-nya itu sama dengan negatif 28. Kita ambil persamaan yang di garis merah itu. Dengan cara kita masukkan lagi nilai x dan y-nya tadi. Nah, x-nya karena di sini adalah 4, maka kita ganti nilai-nilai x-nya itu menjadi 4. Maka di situ 4 dikurang 2 berarti 2, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kita dapatlah nilai A-nya sama dengan negatif 2. Setelah kita dapatkan nilai A-nya, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita garis merahi tadi. Nah, A-nya tadi kan sama dengan negatif 2. Masukkan ke dalam persamaan grafik fungsi kuadratnya. Sehingga diperoleh min 2 dikali X dikurang 2
dikali X plus 3. Nah, min 2-nya, A-nya kita sudah ganti menjadi min 2. Nah, tinggal kita kalikan seperti biasa, kita kalikan secara distributif, maka didapatlah nilai Y-nya sama dengan negatif 2X kuadrat dikurang 2X plus 12. Nah, jadi persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan min 3,0 serta melalui titik 4, min 28 adalah Y sama dengan min 2X kuadrat min 2X plus 12. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X. Nah, kalian kan sudah belajar pada minggu sebelumnya, kalau yang menyinggung, dia itu tidak menembus atau tidak melewati sumbu X. Jadi dia hanya bersentuhan dengan sumbu X. Sehingga persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik A, X1,0 dan melalui titik B, X2, Y2 adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikuadratkan. Nah, berarti untuk menentukan nilai A-nya sama dengan sebelumnya, itu caranya mensubstitusikan titik B, X2, Y2. Nah, jadi yang disubstitusikan ini selalu titik yang dilalui atau pada kalimat yang melalui titik B. Nah, berarti itu nanti dia disubstitusikan ke persamaan fungsi kuadratnya. Untuk apa? Menentukan nilai A-nya. Nah, jadi diperoleh persamaan Y2 sama dengan A dikali X2 dikurang X1 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuki ke contoh. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik 5,0 dan melalui titik 3,8. Nah, biasanya kalimatnya itu, dari soal itu biasanya sudah diberikan informasi tentang yang menyinggung, memotong, atau melalui 3 titik. Jadi, kalau misalkan menyinggung, maka gunakan persamaan yang Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikuadratkan. Fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik 5,0 berarti persamaan grafiknya itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang 5 dikuadratkan. Nah, kita ganti X1-nya itu jadi 5 karena kita sudah tahu bahwa X1-nya itu adalah 5. Dari mana? Dari soalnya itu tadi. Oke, grafik melalui titik 3,8. Maka sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, kalau dia yang melalui titik berarti tadi substitusi, ya betul. Jadi kita substitusikan nilai F3 sama dengan 8, kita ambil fungsinya yang sudah kita dapatkan itu tadi, yang AX dikurang 5 dikuadratkan, kita ganti nilai X-nya menjadi 3, sehingga A dikali 3 dikurang 5 dikuadratkan sama dengan 8. Nah, kita operasikan, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya nilai A-nya itu adalah 2. Kalau sudah dapat nilai A-nya, lalu kita bisa ganti nilai A yang pada fungsi tadi menjadi nilai A yang sudah kita dapat. Nah, jadi karena A-nya sama dengan 2, maka kita masukkanlah nilai A sama dengan 2 tadi. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Nah, jadi di sini kita kalikan secara distributif lagi seperti yang sebelumnya, sama sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 2X kuadrat dikurang 20X plus 50. Oke, kita next ke bagian keempat. Nah, persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki koordinat titik puncak. Nah, kalau di sini titik puncak. Kalau dari soal nanti pasti jelas berbeda, dia ada diketahui titik puncaknya ya. Nah, persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak P, Q dan melalui titik A, X1, Y1 adalah Fx sama dengan A dikali X dikurang P dikuadratkan ditambah Q. Di sini ada puncak. Puncaknya itu kita simbolkan dengan P, Q. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai A, X1, Y1 ke persamaan fungsi kuadratnya itu tadi. Nah, sama. Jadi, kalau dia yang melalui titik, ada kalimat melalui titik, maka biasanya titik itulah yang nanti akan kita substitusikan. Nah, contohnya ini seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 2,-5 dan melalui titik 4,15. Jawab. Grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 2,-5 berarti persamaan grafiknya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang 2 dikuadratkan dikurang 5. Kita ganti tadi nilai P dan Q-nya. P-nya tadi kan adalah 2, lalu nilai Q-nya tadi adalah negatif 5. Nah, karena dia melalui titik 4,15, maka F4-nya itu sama dengan 15, sehingga diperoleh F4 itu sama dengan 15.
A dikali 4 dikurang 2 kuadrat dikurang 5. Itu kita dapat dari mengambil fungsi yang di atasnya tadi. Fungsi yang grafik itu tadi. Kita substitusikan nilai X-nya menjadi 4. Sama seperti cara yang sebelumnya. Nah, maka dapatlah nilai akhirnya itu adalah A sama dengan 5. Sebelumnya, langkah selanjutnya itu adalah kita substitusikan nilai A-nya ke dalam persamaan. Jadi kesimpulannya, kita bisa cari ciri-cirinya tadi. Yang pertama, ciri untuk yang melalui 3 titik. Tadi hanya ada informasi, disajikannya 3 titik yang dilalui. Kalau yang memotong, dia sudah bilang ada yang memotong sumbu X di titik. Nah, titik yang dipotong itu biasanya 2. Ada X 1,0, ada X 2,0. Jadi, Y-nya itu selalu nilainya 0. Dan juga ada tambahannya itu 1 titik yang dilalui untuk yang memotong. Nah, kalau yang menyinggung sumbu X, maka itu cuma ada 1 titik yang disinggungnya. Jadi X 1,0 dan 1 titik yang dilaluinya. Adapun yang keempat, itu tadi titik puncak. Jelas sekali ya, kalau titik puncak, dia dikasih taunya titik puncaknya berapa. Dan 1 titik yang dilaluinya. Jadi kalimat-kalimat soal itu perlu dikenali. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana menentukan fungsinya yang mana. Selanjutnya, menyelesaikan masalah tentang fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah roket ditembakkan ke atas. Setelah T detik peluru mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat dalam meter. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai. Oke, kita garisi dulu. T-nya itu sebagai detik. HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Nah, itu adalah rumusan dari ketinggiannya. Ditanyakannya ada 2 macam. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan pada saat mencapai tinggi maksimum, dan tinggi maksimumnya itu sendiri berapa. Nah, sekarang kita tuliskan lagi persamaan dari ketinggiannya tadi. HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Nah, ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat kemarin yang menjadi nilai A itu adalah yang punya koefisien yang kuadrat itu. Kita ambil. Maka nilai A-nya sama dengan negatif 5 dan B-nya adalah 40. Jadi, meskipun nilai B-nya itu ada di depan dan A-nya itu ada di belakang, itu tidak masalah. Kita tukar saja nanti bisa. Atau langsung kita ambil saja. Yang penting, pokoknya yang nilai A itu adalah nilai dari koefisien yang kuadrat. Oke, selanjutnya kita cari waktu saat mencapai tinggi maksimum. Nah, waktu saat mencapai tinggi maksimum ini menggunakan konsep dari titik puncak. Karena di sini adalah waktu, maka ini konsep titik puncaknya itu waktu ini posisinya adalah sebagai titik X-nya atau XP misalkan. XP itu kemarin kan bisa kita gunakan juga untuk mencari sumbu simetri. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari waktunya saat mencapai tinggi maksimum. Jadi kan kemarin rumus XP itu adalah min B per 2A. Nah, karena di sini T, kita ganti saja XP-nya jadi T. Nah, kita masukkan nilai B-nya dan juga nilai A-nya. B-nya tadi adalah 40 dan A-nya adalah negatif 5. Oke, kita operasikan min 40 dibagi 2 dikali min 5 berarti min 10. Min 40 dibagi min 10 berarti 4 detik. Oke, berarti waktu saat mencapai tinggi maksimumnya adalah 4 detik. Tapi kita belum tahu tinggi maksimumnya itu berapa. Yang kita ketahui adalah waktunya. Lalu bagaimana untuk mencari tinggi maksimumnya? Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya itu. Nilai T-nya sama dengan 4 detik karena tinggi maksimum itu dicapai setelah 4 detik itu tadi. Nah, kita masukkan T-nya dengan 4. Jadi kita substitusi nilai T menjadi 4. Nah, di situ ada disubstitusikan, maka 40 dikali 4 dikurang 5 dikali 4 dikuadratkan. 40 kali 4 160, 5 dikali 4 kuadrat kan berarti 16. Nah, dikali negatif berarti jadinya min 80. Maka didapatlah tinggi maksimumnya sama dengan 80 meter. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik dan tinggi maksimumnya itu adalah 80 meter. Jadi begitulah caranya bagaimana menentukan tinggi maksimum. Jadi ini biasanya ada banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya roket, bisa jadi bola atau benda-benda yang dilemparkan biasanya kan selalu ke atas tuh, membentuk kurva parabola. Nah, maka itu bisa kita gunakan konsep dari titik puncak itu sendiri. Nah, baiklah jika ada penjelasan ataupun materi yang masih kurang kalian pahami, bisa tanyakan saja ke ibu, jangan sungkan, oke? Malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan malu bertanya ya. Selama itu pertanyaannya untuk belajar, jangan malu-malu.
kita sama-sama belajar. Dari kita cukupkan sampai di sini dahulu. Oke, untuk soal latihan akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Dan juga untuk absennya, jangan lupa kalian isi. Nah, silahkan dicek Google Classroom-nya dan kerjakan, nanti difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp. Untuk materi selanjutnya kalian akan memasuki bab baru, silahkan dipersiapkan, yaitu tentang transformasi geometri. Semangat terus belajarnya dan selalu berdoa semoga kita dihindarkan dari segala penyakit. Baiklah, salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.